Halo, selamat pagi kembali teman-teman. Mohon izin saya melanjutkan materi yang saya sampaikan. Sebentar. Oke. Baik. Siapa? Sudah terdengar? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih ya. Jadi kita lanjutkan, tapi nanti kalau misalnya Anda punya pertanyaan dengan materi yang tadi, silakan ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, parties, saya ulang lagi. Ini adalah cargo owner, pemilik kargo, ya, yang akan mengirim barang. Kalau tadi seller buyer, berarti apa? Sellernya, ya, seller yang mengirim barang ya, cargo owner ya. Kemudian freight forwarders, ya, freight forwarders ini adalah sebuah lembaga yang mengatur atau menjadi arsitektur pengiriman barang. Katakanlah misal begini, ada seorang seniman atau seorang pengrajin di Bali, ya, mau kirim barang ke mana? Misalnya ke Frankfurt atau ke Jepang, ya. Tentu dia kan nggak tahu kapal mana yang mau dipakai, kemudian pakai kapan berangkatnya, berapa nilainya, apakah mesti pakai kontainer atau dibungkus bagaimana. Mereka nggak tahu. Biasanya freight forwarders inilah yang merancang, mengatur, ya, memberitahukan bahwa kami yang mengatur, Pak, kami yang membungkusnya, ya. Dan kemudian pakai kapal ini, pakai kontainer ini, jadwalnya sekian, harganya sekian, ongkosnya dari transportasi darat sekian. Jadi dia yang mengatur segala macam sampai barang tersebut tiba di tempat pembeli. Ya, ini freight forwarders. Jadi dia punya koneksitas. Kalau katakanlah di asuransi, ibaratnya apa? Dia insurance broker lah. Ya, dia mengatur semua penutupan asuransi. Kalau freight forwarders ada di dalam pengangkutan. Land transporter. Ya, ini pihak pemilik apa truk atau pihak pemilik kendaraan yang disewakan, ya, entah disewakan kepada pemilik barang ataupun bisa disewakan kepada freight forwarders. Dia menyediakan. Seringkali juga land transporter ini dia tidak punya nggak punya unit juga, tapi kadang-kadang dia ambil pihak tiga, yang pemilik barang apa pemilik truk, dia yang carikan gitu loh. Kadang-kadang dia punya truk terbatas misalnya 10, tapi kemudian pas waktu 10-nya sudah beroperasi, ya, dia mengambil, meminjam truk orang lain. Ya, ini land transporter. Kemudian ada port warehouse. Tentu barang-barang yang mau dikirim ke luar negeri, ya, masuk ke pelabuhan, tidak lantas langsung bisa berangkat. Pasti masuk tersebut pada ke gudang pelabuhan. Nah, gudang pelabuhan biasanya Pak, yang punya kuasa siapa? Syah Bandar. Dan di situ ada bea cukai juga. Ya, dipastikan bahwa sebelum barang tersebut masuk ke atas kapal, itu diverifikasi apakah sudah bayar pajak dan dokumentasinya lengkap atau tidak, yang mana dokumen-dokumen pembelian penjualan segala macam ya, itu pasti diperiksa. Nah, ini port warehouse ya, di situ ada Syah Bandar, ada pihak bea cukai, dan juga ada pihak pemilik kapal yang akan membawa barang tersebut dari keluar dari gudang pelabuhan ke atas kapal. Nah, shipping company ini perusahaan pelayaran, dialah yang mengatur juga pada waktu diangkat dari gudang pelabuhan menuju keluar ke samping kapal dan kemudian diangkat pakai crane kapal menuju ke atas kapal, ya, pasti pakai kontainer. Saat ini sudah tidak ada lagi barang-barang yang pecah belah ataupun pecah-pecah, itu yang itu semuanya pakai kontainer, ya. Ini shipping company yang mengeluarkan tadi bill of lading, mereka yang mengeluarkan bill of lading. Kemudian port warehouse, tentunya port yang di tempat tujuan, ya, sama juga kayak Tanjung Priok tadi, ada di Jepang, ada di Tanjung Priok ya. Ini port warehouse yang tentunya ada Syah Bandar, ada perusahaan pelayaran, ada bea cukai. Ya, ini yang memverifikasi. Di situ juga ada namanya EMKL, Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Mereka lah yang mengatur range lalu lintas barang dari kapal menuju ke menuju ke gudang pelabuhan atau sebaliknya. Dia yang mengatur, dan bahkan mungkin dia juga bisa disewa sampai menuju ke keluar gudang, keluar dari pelabuhan, ya, sampai menuju tempat tujuan. Biasanya mereka bisa range. Pak Putu dari asuransi PLN. Pak Freddy, bagaimana menurut Bapak? Apakah klien wajib harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan underwriting, atau boleh disuruh kemudian, mengingat ada beberapa dokumen yang belum diterima klien dan barang harus sudah berangkat? Ya tentu ada barang-barang minimum yang bisa dimintakan. Biasanya di dalam polis itu ada dokumen apa? Dokumen letter of credit ya, LC nomor sekian. Kemudian ada apalagi ada bill of lading. Tanpa bill of lading tidak mungkin.
tidak mungkin polis bisa terbitkan. Karena polis harus terbit setelah ada bill of lading. Kapal tersebut berangkat. Ya, packing list mungkin bisa nyusul, tapi bill of lading mesti ada. Ya, kemudian jenis barangnya juga mesti ada. Kan polis itu apa isinya sih? Nama tertanggung. Ya, kemudian apa? Barangnya apa? Nah, barang tersebut bisa dilihat dari mana? Dari bill of lading. Bisa terlihat ya. Kemudian apa? Nama kapalnya. Jelas mesti ada. Di bill of lading ada nama kapal. Ya, tertulis nama kapalnya. Katakanlah Max Line nomor sekian, 12 apa segala macam. Nama kapalnya. Kemudian dari mana? Pelabuhan tujuan ada dari mana? Dari Jepang. Di BL loading ada, BL ada. Tujuan dari mana ke mana? Tujuannya apa? Ada. Kemudian jenis barangnya jelas, spesifikasi. Berapa kontainer? Ada. Jadi minimum minimum dokumen yang perlu dimintakan adalah BL. Ya, BL. Karena di BL tersebut datanya lebih lengkap ya untuk dapat membuat polis. Begitu. Tapi kemudian kalau dia ternyata partial shipment, pengiriman sebagian, mesti ada invoice. Katakan tadi LC-nya 10 juta US dollar dan situ ada partial shipment. Nah, berarti mesti ada invoice, ya. Jadi kadang-kadang LC tersebut dia punya pengiriman ada partial shipment, sehingga apa? Perlu diterbitkan cover note dulu. Jadi LC terbitnya cover note. Cover note ini nilainya berapa? 10 juta US dollar, ya, 10 juta US dollar. Kemudian setelah itu, kalau ada partial shipment 2 juta setengah US dollar, ada polis pertama, ya. Polis pertama sebesar 2,5 juta US dollar. Kemudian berarti apa? Sudah terrealisasi sebesar 2,5 juta, masih ada 7,5 juta US dollar, ya. Berarti apa? Mesti ada dokumen-dokumen dari apa? Mesti ada polis-polis selanjutnya. Nah, kemudian polis kedua berapa nilainya? 2,5 juta. Polis ketiga 5 juta. Berarti apa? Selesai semuanya. Begitu Pak Putu. Ya. Thank you Pak. Makasih Pak, makasih. Terima kasih. Ini pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang. Ada land transporter di pelabuhan tujuan, ya di kota tujuan, ya. Sampai kemudian konsaini. Ini secara singkatnya itu tadi yang saya ambilkan peta-peta tadi ya. Ini dia punya pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah skema pengangkutan, ya. Rute, kita coba lihat rutenya. Nah, from to, ya. Kalau katakanlah dalam suatu negara, Jakarta to Surabaya, sebaiknya sebaiknya tolong sebutkan alamat detail, ya, alamat detail. Katakanlah kawasan MM 2000. Ya, kawasan MM 2000 kan gede, luas, berapa hektar. Mesti disebutkan Jalan Madura, kafling berapa, atau Jalan Jawa, kafling apa. Sebutkan nama PT-nya, ya. Supaya apa? Supaya tidak rancu. Kalau cuma MM 2000, di mana MM 2000? Pintu masuk MM 2000 sudah MM 2000. Berarti sudah selesai. Belum tentu. Kan mesti disebutkan alamat lengkap detailnya ya. Dari mana ke mana. Itu from and to. Pakai apa? Air, pakai laut, atau pakai darat, atau kombinasi. Door to door. Nah, tadi saya sampaikan. Door to door itu dari pintu pabrik ya di tempat pembuat sana sampai door ke pembeli di sini di gudang, door to door, atau pot to pot. Nah, ini kalian tolong perhatikan baik-baik polisnya. Namun kembali saya coba sampaikan ya, eh, sampaikan keinginan nasabah tentu ini suatu cerita juga ya, suatu cerita yang saya sampaikan kepada Anda semua, pengalaman ya. Intensi nasabah membeli asuransi pengangkutan barang itu kepada kita sebagai perusahaan asuransi, apakah hanya door to door saja? Atau kayak misalnya saya punya nasabah dulu Asahi Mas yang membuat kaca ya, membuat kaca di Ancol sana ya. Asahi Mas, kalau door to door saja berarti apa? Dari pintu gudang dia Asahi Mas sampai ke pintu gudang nasabah dia. Tetapi resikonya Asahi Mas sudah mulai ada semenjak barang tersebut bergerak, dipindahkan, memakai forklift. Kan plat-plat kaca itu kan besar-besar, kan diangkut oleh forklift kan. Jadi disodok, digarpu, pakai forklift, kemudian diangkat kan. Nah risikonya mereka sudah mulai ada pada waktu pertama kali digerakkan, diangkat oleh forklift menuju ke depan gudang, ke dekat
alat angkut darat yang sedang menunggu. Nah, jadi intensi nasabah membeli asuransi bukan door to door saja, tapi apa? Dari tempat pertama barang tersebut disimpan. Jadi sejak pergerakan pertama di mana barang tersebut disimpan, ya diangkut oleh forklift untuk dipindahkan ke depan gudang di dekat alat angkut darat, ya, yang akan dipakai menuju tempat tujuan. Itu mulainya. Makanya ada yang namanya klausula loading and unloading, ya. Jadi Anda mesti tawarkan tuh nanti klausula loading and unloading. Itu salah satu poin benefit yang Anda bisa unggul dari teman-teman lain, bahwa kami memberikan jaminan loading and unloading semenjak barang tersebut digerakkan pertama kali dari tempat asal. Oke, ada chat. Bentar. Lewi, ya, apakah BL juga diperlukan untuk pengiriman antar provinsi? Daerah yang mana di satu negara? Contoh pengiriman kayu log. Jika memang tidak pakai BL, apakah ada dokumen pengganti BL? Ya, BL itu adalah dokumen pengiriman barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran, baik di dalam negara, dalam satu negara, apalagi di antar negara. Ya, kayu log pasti ada BL-nya. Jadi perusahaan pelayaran mesti mengeluarkan itu sebagai konsumen, sebagai bukti tanda terima barang untuk dikirimkan itu. Ya, jadi mesti ada BL. Nah, kalau ada pengganti BL, biasanya forwarders yang mengirim membuatkan, ya. Ya, jadi tapi sebaiknya minta BL dari perusahaan pelayaran. Ya, kalau ada pihak forwarders yang mengirim tadi yang dokumen Viata, itu bisa pengganti. Tapi sepanjang asuransi bisa menerima, that's fine. Jadi secara legal, kalau memang itu sebagai pengganti BL, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata secara hukum tidak bisa, supaya mencegah dispute, mencegah ribut di belakang hari, pastikan Anda sebagai perusahaan asuransi boleh nggak menerima itu sebagai pengganti BL. Kalau Anda menyatakan itu bisa, maka namanya kesepakatan. Ya, namanya asuransi kesepakatan, dealnya. Kalau si nasabah bilang, Pak, saya biasanya tidak pakai BL karena ini perlu cepat. Biasanya yang keluarkan adalah si perusahaan forwarders. Ya, sepanjang perusahaan asuransi setuju, ya berarti apa? Deal. Begitu, Pak Lewi, ya. Jadi Anda coba pastikan lagi, underwriter Anda bisa nggak menerima itu sebagai pengganti BL. Ya, terima kasih. Jadi intinya asuransi tidak boleh kaku amat sepanjang memang kadang-kadang di praktek di lapangan itu ternyata eh, tidak bisa dipenuhi, ya. Misalnya begini, ya. Saya mau coba sampaikan kepada Anda semua, ya. Kayak misalnya Anda sebagai pemasar memberikan warranty, ya. Anda mesti coba negosiasi dengan pihak underwriter bahwasannya pihak pihak nasabah tidak boleh mengirim barang melampaui kapasitas kapal, ya, kapalnya. Jadi overweight, ya, warranty tidak boleh overweight. Habis itu ada lagi tidak boleh melampaui ataupun melewati namanya garis 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 ship liner tuh, jadi kapal tuh, ya. Jadi kapal tuh kan ada bisa kapal ada garisnya tuh, ya. Jadi tidak boleh di bawah ini, tidak boleh garis ini berada di bawah laut, permukaan laut, ya, mesti di atas, maksimum sini. Nah, namanya Indonesia, Anda lihat, ya, sebagian besar kapal-kapal Indonesia, nggak usah kapal Indonesia, truk-truk di jalanan itu, ya, semuanya apa? Overweight, semuanya overweight. Bukan semuanya, hampir semua overweight, sebagian besar overweight, ya. Jadi ada jembatan-jembatan timbang di sepanjang jalan, apakah itu dipakai? Saya pikir tidak, jangan dipakai, ya, jangan dipakai, ya. Jadi kalau Anda pakai kasih waranti bahwa tetanggung tidak boleh menggunakan kapal yang overweight, maka akan terjadi dispute. Tetanggung mana tahu, dia kan bukan penguasa kapal, dia bukan otoritas kapal, dia hanya mengirimkan barang tersebut lewat perusahaan pelayaran tersebut, ya. Jadi masalah dia overweight atau tidak, itu tidak dalam kuasa dia gitu. Itu Anda mesti pahami, ya, secara logika demikian. Begitu, Pak, ya. Oke. Atau antar benua interkontinental, ya. Nah, world countries, ya, Anda mesti perhatikan lagi, apakah barang tersebut, kapal tersebut melampaui, melewati negara-negara perang. Dulu zamannya banyak pembajakan di Somalia ataupun di Afrika itu kan Anda mesti perhatikan, Anda mesti paham juga, ya. Oke, saya coba baca dulu chatnya. Pak Putu lagi.
Bagaimana sikap pemasar atau dari Bapak bila menerima permohonan asuransi pengangkutan di luar hari kerja, hari libur? Karena bisa sebagai pemasar menghadapi, jadi begini, ya. Saya sebagai pemasar, saya di broker ataupun di asuransi, kita mesti memahami, ya. Pengiriman barang kan bisa saja terjadi di hari Sabtu. Bagaimana mengantisipasi ini? Anda sebagai pemasar mesti kreatif, ya. Ada kebutuhan pengiriman barang dari kita punya nasabah di hari Sabtu. Anda mesti ngomong apa kepada underwriter? Kita berikan apa? Kita berikan open cover, ya, open cover untuk barang sebesar itu sampai dengan limit tertentu. Tapi minta kepada nasabah tersebut sebelum Anda kirim barang, ya, Anda mesti deklarasi pakai form kami sebelum berangkat. Ya, jangan sampai nanti dia deklarasi setelah berangkat ternyata sudah selamat, dia nggak deklarasi. Ya, jadi dia mesti deklarasi sebelum berangkat pakai satu form, deklarasi form. Kami memakai asuransi dengan berdasarkan open cover sekian, tanggal sekian, kami punya barang berangkat, barangnya sekian, tujuan apa, sejumlah sekian. Dia fax atau dia email ataupun dia capture itu sebagai apa? Sebagai dokumen bahwa Anda sudah on risk. Kalau tidak ada dokumen deklarasi, maka kami tidak akan on risk. Ya, jadi Anda juga kunci dia, pegang dia. Anda kami berikan open cover, tapi sebelum berangkat Anda mesti declare Anda punya pengiriman. Otherwise, kami tidak tanggung jawab. Itu. Begitu ya Pak Putu ya. Nah, Makasih negara, Pak. ya terima kasih. Ini negara bajak laut. Anda mesti tahu juga di mana bajak-bajak laut. Kayak misalnya di Filipina Selatan, Abu Sayyaf itu kan. Itu banyak kita punya kapal-kapal di di Sandra kan minta uang tebusan kan. Anda mesti pahami juga tuh daerah mana yang mesti itu. Anda tinggal saat ini sudah banyak kok informasi tersebar di internet ya. Anda tinggal baca. Dulu mah nggak ada ya. Bermuda Triangle katanya hilang di situ ya. Kalau ada kapal lewat situ hilang, entah kemana. Ya, ini apakah tapi kita bilang enggak ya, nyatanya banyak ya, banyak cerita-cerita demikian kan. Nah, Anda mesti pahami, Anda sebagai pemasar, Anda mesti pahami, wah, mungkin setelah Anda belajar dari saya, wah, ternyata pusing juga ya jadi pemasar pemasaran asuransi pengangkutan barang ya. Nah, Anda mesti belajar nih peta-petanya ya. Anda di Indonesia dari mana-mana ya, sehingga Anda tahu negaranya di mana ya. Anda tidak ngebayang gitu loh. Wah, negara Maroko di mana ya? Apakah ada pelabuhan enggak? Atau mungkin kalau misalnya ternyata, wah Pak, saya punya kapal, saya punya barang berangkat dari Jakarta menuju ke mana? Ke daerah Nigeria, ya. Niger itu ada dua ya, Nigeria dan Niger kan. Ternyata negara tersebut ada di tengah-tengah negara benua Afrika, tidak punya pelabuhan. Berarti apa? Dia mesti mendekati pelabuhan mana, kemudian apa? Dilanjutkan dengan transportasi darat. Berarti apa? Lintas negara. Anda mesti pikirkan itu juga, ya. Jadi jangan sampai Anda nggak tahu negaranya ada di mana, apakah punya pelabuhan atau tidak, kemudian Anda langsung jualan. Ya, enggak. Ya, Anda mesti tahu apa yang Anda kerjakan. Itu loh poinnya. Ya, Anda mesti tahu apa yang Anda kerjakan. Nah, saya ingin membahas sedikit ya mengenai ini dengan mengenai perang, perang Teluk ya atau perang di Israel dan Hamas ya. Yaman juga ada di situ ya. Jadi kalau katakanlah kita punya kapal yang mau berangkat menuju katakanlah menuju ke Mesir ya, kan Mesir di sini nih ya. Kan tentunya kan nggak mungkin mereka berputar ke sini ya, menuju dari lewat Afrika Afrika Selatan menuju naik lagi ke atas kan jauh. Ongkosnya mahal ya. Ongkos angkutnya pasti mahal. Ya, ongkos minyaknya, ongkos kapalnya, ongkos tenaga kerjanya pasti mahal. Pasti apa? Lewat teluk sini, lewat Yaman, ya. Nah, tentu Anda sebagai perusahaan asuransi mau nggak mengcover kapal yang lewat Laut Merah menuju menuju apa? Menuju katakanlah Jordan, menuju Mesir, mau nggak? Ada beberapa perusahaan asuransi masih mau, tapi dengan tarif yang lebih mahal, ya. Kenapa? Karena namanya perang, ya Anda nggak bisa nuntut negara tersebut ya. Lagi perang ya, tiba-tiba kapal Anda dianggap sebagai negara tujuannya apa? Israel atau ada musuh atau segala macam. Masalah musuh dan kawan kita nggak tahu waktu zaman perang kan. Anda mesti perhatikan baik-baik ya. Kalau misalnya bisa ya Anda coba ya berdiplomasi lah. Tapi kalau Anda berani ya silakan. Tapi ya sekali kena ya satu kapal habis ya. Nah ini Rusia, Ukraina ya.
Ini Laut Hitam kan? Anda lihat ya Laut Hitam di mana? Laut Hitam ada di mana nih Laut Hitam? Ada di atas tuh Black Sea, ya di atas Turki itu ya. Laut Hitam ada di atas Turki, ya. Jadi mereka pada waktu lewat mau dari Ukraina mengangkut gandum, kemudian saya punya nasabah ada beli gandum dari Ukraina. Nah, ini Ukraina di sini nih. Ya, Ukraina di Rusia ini yang merah-merah nih Ukraina nih, ya. Mariupol segala macam. Jadi pada waktu mereka mau kirim barang gandum ya dari Ukraina, kan Indonesia banyak juga beli gandum dari Ukraina. Dia lewat mana? Lewat Turki, lewat Laut Hitam menuju Istanbul di sini. Ada apa jeda ya, ada tembusan menuju ke mana? Dari Laut Hitam menuju ke Laut Mediterania ya. Jadi dari Laut Hitam di atas atas tuh Istanbul, lewat Istanbul, kemudian menuju ke Laut Mediterania. Kemudian apa? Lewat terusan Swiss. Alexandria Cairo tuh. Lewat terusan Swiss. Masuk ke mana? Ke Yaman ke bawah nih. Ya. Masuk ke Yaman bawah tuh. Ya. Yaman. Keluar kan? Keluar. Sampai ke Lautan India. Jadi, maka akan melalui apa? Melalui daerah konflik. Tinggal berapa tarifnya saja. Ya. Anda mesti lihat tuh. Ya. Jadi, ternyata lewat laut banyak juga ya. Nah, di situ sebutkan tuh ya Laut Hitam ya. Laut Hitam. Kemudian itu Mediterania. Lewat mana? Lewat Two Narrow Straits, the Bosphorus, ya, Turki, ya, ataupun lewat Gallipoli. Habis itu lewat apa? Lewat Susan Swiss menuju ke mana? Menuju ke Lautan Bebas ke bawah ya, tapi lewat Yaman lagi di bawahnya tuh Teluk Yaman. Nah ini yang Anda mesti perhatikan. Wah ternyata bukan cuma Anda jualan nih. Nah di sini ya di Black Sea, Ukraina, Rusia, lewat ke Turki, lewat ke bawah lagi. Peta-petanya ya. Ternyata Rusia sama Ukraina sangat dekat sekali ya, memang berdampingan. Nah, ini jadi Yaman tuh di sini ya di bawahnya Saudi Arabia ya, sedangkan Ukraina di atas. Baik, alat angkut kita masuk. Air, regular, komersial, camper, charter, sea. Oke, saya mau coba sedikit bahas ya lewat air ya. Eh Seringkali kita punya nasabah tuh dia punya barang mungkin kebanyakan memang pakai regular ya, pakai komersial ya. Katakan misalnya pakai apa? Lewat Garuda Indonesia atau lewat Cathay Pacific kalau antar negara segala macam. Tapi sometimes nasabah Anda kirim barang pakai Hercules. Saya pernah punya pengalaman nasabah kami pakai Hercules. Kenapa? Karena dia punya server besar, besar sekali ukurannya, tidak bisa masuk kapal-kapal komersial. Sehingga apa? Mesti sewa dari TNI. Nah, mesti diinformasikan kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi, gue punya nasabah tidak pakai komersial, ya, tidak pakai regular. Jadi tramper, non regular, pakai Hercules, charter. Kenapa? Karena barangnya besar sekali. Sepanjang perusahaan asuransi setuju, ya that's fine. Ya, perusahaan asuransi TNI mana? Dari mana? Dari Halim Perdana Kusuma. Ya, kemudian dibawa pakai apa? Itu clear semua di itu ya. Siapa pilot segala macam. Kalau perusahaan asuransi setuju, ya jadi polisnya ya tapi polisnya pasti lebih mahal sedikit karena unitnya besar dan perlu special treatment ya special handling maka itu preminya lebih besar tapi namanya nasabah pasti mau berapapun itu karena dia perlu proteksi ya kamu kasih 1% 2% pasti mereka mau ya. Oke, itu lewat udara. Tapi setelah di darat pakai apa? Ya pakai angkutan darat, pakai spesial kontainer atau spesial conveyance juga. Ya karena besar, bisa nggak masuk ke kontainer? Lihat lagi dimensinya. Kalau nggak bisa masuk, berarti apa? Barang itu sendiri yang bawa. Apalagi kalau PLN. Saya percaya PLN juga punya pengalaman yang sangat-sangat baik ya. Pada waktu saya di Allianz, mesin-mesin Siemens yang dibawa dari Jerman ke Python, Gresik ya, itu besar-besar. Ya, jadi sebelum dibawa dari sana dari Jerman ke Gresik itu di apa survei terlebih dahulu apakah ya kita punya kendaraan yang cukup mumpuni untuk mengangkut mesin Siemens sebesar segede gaban. Ya. Kemudian pada waktu mau diangkat dari darat ke atas kendaraan itu ada nggak alatnya? Kalau nggak ada jangan jangan diangkut. Kemudian pada waktu diangkut lewat kendaraan darat lewat mana mobil tersebut akan jalan. Apakah jalannya sudah cor atau belum? Apakah melewati jembatan atau tidak? Iya, Apakah betul. jembatannya cukup mumpuni mengangkut menahan beban sebesar itu?
Kalau nggak lewat situ. Jadi apa? Ini bukan masalah masalah premis saja, tapi masalah risiko yang mesti betul-betul diamati, dia dipahami dengan baik, ya. Rute tersebut bagaimana? Apakah aman atau tidak? Bagaimana pengamanannya? Apakah lewat lewat apa? Jalan raya apa tidak? Bagaimana? Apakah perlu polisi patroli mengamankan apa tidak? Ini yang mesti direkayasa, mesti didesain sedemikian rupa agar apa? Mengamankan barang tersebut yang tidak murah gitu loh. Ya. Jadi makanya memang bagaimanapun juga jam terbang tidak bisa dikalahkan ya, mesti tetap mesti praktek juga ya. Nah, kapalnya juga steel iron ya, wooden wooden vessel apa tidak? Apakah katakanlah kita tidak boleh mengunderwrite atau menerima penutupan asuransi pakai kapal kayu? Coba berapa besar nilai pengangkutan kapal kayu dari Sunda Sunda Kelapa ke Sumatera sana, ke lewat Batam segala macam. Berapa besar bisnisnya? Kan masih banyak barang-barang kita yang dikirim pakai kapal kayu lewat Sunda Kelapa. Apakah tidak perlu kita mengait bisnis? Sayang, sayang sekali ini potensi bisnis, ya. Sepanjang kita bisa mengukur resiko tersebut, ya, sepanjang ada backup, ya, preminya kita naikin sedikit, lebih mahal. Ya sepanjang saya percaya siapa sih yang mau tenggelam? Siapa sih yang mau menenggelamkan barang-barang mereka, barang dagangannya? Kan nggak ada. Tidak ada orang yang mau barang-barang dagangannya tenggelam. Ya, tinggal apa? Jenis kapal kayunya bagaimana? Berapa tonasenya? Siapa rutenya dari mana? Kita tinggal itu saja. Saya percaya lah. Ya, tidak ada orang yang mau barang dagangannya tenggelam. Dan itu ada bisnis, ada duit. Ya, jadi jangan sampai katakanlah Anda hanya mau mengunderwrite, mau menerima bisnis kapal kapal besi saja. Jadi siapa dong yang melindungi UMKM kita? Anda mesti pikirkan itu, ya. Nah, ocean going vessel jelas itu kapal antar negara yang pergi ke samudra luas. Takbot, tongkang, ini juga sama juga ya. Takbot tongkang juga jenisnya apa? Berapa dia punya tonase, ya? Alatnya apa saja? Kemudian dia rutenya lewat mana saja? Lewat sungai-sungai yang dalam atau sungai-sungai dangkal? Kadang-kadang mereka suka kandas, ya. Nah, jadi Anda mesti pelajari peta perjalanan dari titik awal sampai titik akhir. Bagaimana ini resikonya? Kalau katakanlah yang selama ini dalam pikiran kita cuman Jakarta Surabaya, ya sudah jalan umum lewat tol selesai. Tapi ada spesial-spesial apa penutupan, ya. Dia punya jenis apa jenis kargonya khusus, kemudian alat angkutnya pun juga mesti khusus, jalannya pun juga jalan yang bukan jalan umum, lewat lewat hutan atau lewat segala macam. Anda mesti paham itu semua, ya. Jadi Anda mesti berpikir keras, bertanya lebih detail kepada nasabah. LCT, ya, ada juga. Land, ini semua. Open truck, cover by canvas, ada box, ada kontainer, ada pakai kapal apa kereta api dan etc. Anda mesti tahu semua skema perjalanan tersebut, ya. Mungkin kargo, good business. Jadi gini, mengapa saya mengajarkan Anda mungkin kargo? Kargo itu adalah bisnis yang bagus. Kenapa? Karena short period, ya, cash and carry, ya, premi itu bayar dulu baru dibikinkan polisnya, ya. Kemudian apa? Rutin, ekspor import selalu ada. Dan kemudian apa? Moral hasad. Moral hasad bagus. Nggak ada, kembali lagi saya sampaikan. Tidak ada orang yang membeli barang dari luar negeri mau kapalnya tenggelam. Tidak ada. Semua moral hasad bagus. Kalau asuransi mobil, asuransi properti, ada moral hasad yang tidak bagus di situ. Tapi kalau Moncargo bisa dibilang hampir 100%. Tidak ada orang yang mau beli mobil dari Jerman pengen kapalnya tenggelam. Nggak ada dia mau beli mesin, beli bahan baku, beli spare parts dari luar negeri pengen kapalnya tenggelam. Nggak ada. Dia pengen cepat-cepat datang ke Indonesia untuk dijual kembali atau untuk diproses produksi untuk dijual atau untuk dipakai gitu. Klaimnya relatif kecil itu kargo. Makanya mengapa Anda harus jualan kargo. Lanjutan klaim, ya. Uh, Instrument interest, ya, ini saya mesti percepat karena waktunya juga sudah bentar lagi. Dalam asuransi pengangkutan barang, insurable interest harus dapat dibuktikan pada waktu terjadi klaim. Berbeda dengan asuransi umum lainnya.
asuransi umum lainnya, property motor vehicle, installment trust harus ada pada waktu inception dan pada waktu terjadi klaim di dua tempat. Kalau asuransi jiwa, dia punya installment trust harus ada pada waktu penutupan. Ya, pada waktu katakanlah seseorang mengasuransikan dirinya dan kemudian ahli warisnya adalah istrinya, kemudian suatu ketika polisnya masih berlanjut dan dia sudah bercerai, ya kawin lagi dengan yang lain, dan nama ahli warisnya masih nama istri lamanya, maka pada waktu dia meninggal, ya tidak dipertanyakan bahwa ibu bukanlah istri sah. Istri sah pada waktu polis tersebut diterbitkan. Jadi asuransi jiwa, installment trust harus ada pada waktu penutupan, inception date. Sementara asuransi umum lainnya selain marine ya, harus ada pada waktu inception dan pada waktu terjadi klaim di dua titik. Ya, kalau Anda ujian amai pasti akan keluar nih. Sementara itu, asuransi pengangkutan barang tidak perlu ada pada waktu inception, tapi perlu dibuktikan pada waktu terjadi klaim. Dengan apa? Dokumen. Dokumen tadi ya. Oke? Nah, contohnya apa? Dokumen of ownership. Mesti jelas ya. Tadi dokumen siapa? Jadi barang ini bisa diperjualbelikan pada waktu barang tersebut sedang berada di jalan, di laut, si tadi buyer yang pertama kali ketemu dengan kita, dia bisa jual ke tempat lain, ke pihak lain. Dengan apa? Dengan jual dokumen. Ini dokumennya. Kapalnya masih di jalan, bro. Ini dokumennya gue jual. Pasti apa? Dia cari untung dong. Ya, bisa saja pembeli A pertama dia beli. Ya, jadi pada waktu dia diklaim, dialah pemilik. Ya, pemilik. Walaupun nama dalam polis bukan nama dia, tapi dia sebagai pemilik, dia bisa mengklaim. Ya, jadi Anda sebagai underwriter atau sebagai klaim perusahaan asuransi, jangan, wah Anda kan bukan nasabah, polisnya bukan nama Anda, nggak bisa Anda klaim. Berarti Anda tidak belajar. Ya, yang boleh mengklaim asuransi pengangkutan barang adalah pemilik dokumen, pemilik barang, itu dokumen sah. Walaupun nama dalam polisnya bukan nama dia. Oke? Ya. Kemudian sum insured-nya agreed value. Nggak ada tuh over ataupun under. Semuanya agreed value. Berdasarkan apa? Berdasarkan invoice value. Invoice-nya berapa? 10 juta US dollar. Ya udah, 10 juta US dollar. Itu yang dibayar. Ya. Tapi kita perusahaan asuransi ya boleh me, menawarkan Bapak boleh menambahkan namanya imaginary profit. Keuntungan yang diharapkan sebesar 10 sampai 25%. Jadi kalau kata misal dia beli invoice-nya 10 juta US dollar, dia mau mengasuransikan 11 juta US dollar, boleh. Jadi dalam polis 11 juta US dollar. Dari mana asalnya? Dari dia punya invoice value 10 juta ya, plus 10% IP, imaginary profit. Nah, saya mau coba jelaskan sedikit supaya Anda juga paham juga apa itu imaginary profit, keuntungan yang diharapkan. Oke. Jadi gini, setiap orang yang membeli barang dari luar negeri, entah bahan baku, entah suku cadang, entah barang jadi, dan segala macam, pasti tujuannya apa? Mendapatkan keuntungan. Katakanlah begini, contoh, seorang importir membeli mobil, dia adalah showroom mobil di Jakarta. Dia membeli mobil ya dari Jerman, ya entah itu Porsche, entah itu Mercy atau untuk BMW, beli mobil, ya. Dia beli mobil sini, tentu pasti apa? Sudah ada yang beli, ada yang pesan, ya. Beberapa yang sudah dipesan, sehingga apa? Dia sudah beli apa? Sudah jual dengan harga jual, ada keuntungan, ya. Nah, seandainya dia beli satu mobil Porsche 1 juta US dollar, kata 1 juta US dollar misalnya, ya. Dia pasti dia jual apa? Di atas 1 juta karena dia belinya 1 juta kan, plus belum ongkos angkut, belum ongkos asuransi, ya pasti apa? Pasti ada keuntungan dan dia pasti jual di atas 1 juta. Katakanlah dia jual 12 juta, dia bisa pakai 12 juta. Kenapa? Karena sudah ditetapkan tadi 1 juta plus bisa 20% kan, sampai 20%. Berarti ya 1,2 juta. Dia bisa pakai 1,2 juta. Tadi imagine profit. Kenapa? Karena dia harga jual di Jakarta pasti lebih mahal daripada harga beli dia di Jerman. Nah, tujuannya apa? Supaya dia untung. Suatu ketika kenapa diperbolehkan di asuransi kargo ini mendapatkan keuntungan? Karena memang tujuannya dia beli barang untuk untung. Tapi bukan dia yang tenggelamkan kapal ya. Karena setiap pemilik barang di atas kapal, bukan dia yang punya otorisasi memegang kapal kan. Yang megang kapal siapa? Perusahaan pelayaran. Jadi kalau tenggelam, dia pun juga rugi kan? Kenapa? Karena pada waktu kapal tenggelam, semua transaksi yang dia telah buat dengan pembeli di Jakarta itu batal. Dia mesti kembalikan uang mukanya karena dia tidak bisa deliver mobilnya.
Ya, itu poinnya. Kemudian kalau katakanlah dia pabrikan, dia beli bahan baku, dia kan dia punya bahan baku di Jakarta atau di pabrik mana, kan sudah terbatas untuk sekian bulan produksi. Ya. Kemudian dia sudah siapkan import barang bahan baku untuk disimpan di Jakarta, untuk diproses produksi, setelah bahan baku yang ada sudah habis pada bulan kesekian. Seandainya kapal tersebut tenggelam, bahan bakunya tidak ada, dia proses produksi sudah nggak ada gitu loh, untuk diproses produksi, untuk dibuatkan bahan jadi. Sehingga apa? Dia punya produksi bahan jadinya tidak ada dan dia tidak bisa jual kepada konsumen. Alhasil apa? Dia mengalami kerugian. Semestinya bahan baku datang ke Jakarta, dia proses produksi menjadi bahan jadi dan dijual dan dia mendapatkan keuntungan. Karena bahan bahan bakunya tenggelam, ya, dia mesti order lagi, makan waktu berapa lama lagi. Sementara proses produksi tidak bisa berhenti. Nah, ini makanya mengapa dalam asuransi pengangkutan barang itu diperkenankan keuntungan yang diharapkan 10 sampai 20%. Ya. Oke, ini kargo, ada single shipment, ada project, ada open cover. Ya, jadi Anda mesti pahami juga. Kalau katakanlah misalnya dia cuma single shipment, katakanlah misalnya orang pindahan, itu kan cuma satu kali saja. Tapi project, saya juga pernah menangani pada waktu saya di Mitra Iswara Noroy Pandai pada waktu kota BND, BND City, ya, itu sedang dibangun oleh kontraktor, kalau salah BRK atau Jaya Konstruksi, ya, itu project basis. Jadi dia import barang dari luar negeri, jadi marine cum action. Jadi marine-nya kemudian ditambahkan dengan action, dipasang mesinnya. Jadi tambahan, jadi proyeknya berapa? Ya, ini senilai berapa? Sebut nilai, katakan dia bangun gedung tersebut dengan instalasi AC, instalasi forklift atau instalasi lainnya, ya itu project basis. Berapa lama? Kadang-kadang 3 tahun, ya sesuai dengan project pembangunan gedung tersebut. Kalau open cover, ini yang terus menerus, importir umum, ekspor import, perusahaan-perusahaan tertentu, ya ini open cover. Ya tentunya Anda mesti lihat ya, tanyakan berapa banyak Bapak kirim barang seminggu, sebulan sekali, ya. Ya sudah, Anda bikinkan open cover. Jadi Sabtu pun juga tercover. Semenjak apa? Dengan subjectivity apa? Dia harus mendeklar sebelum berangkat. Itu kuncinya. Jangan sampai bikin deklarasinya semingguan, jangan. Jangan. Dia akan declare di bawah eh, faktual ya. Jadi dia nggak akan declare. Misalnya dia ada 10 pengiriman seminggu itu, dia mungkin cuma declare cuma 5. Limanya Anda menanggung tanpa tanpa premi. Jadi apa? Subjectivity dikirim, declare daily, prior shipment. Jadi sebelum pemberangkatan Anda mesti declare. Jadi misal berangkat pagi nih, Anda mesti declare. Supaya apa? Supaya ada data. Itu supaya preminya ada. Kalau enggak nasabah kadang-kadang juga tidak terlampau jujur ya. Jadi kita mesti kunci itu. Oke, kita lewat. Sumber bisnisnya. Dari mana Anda dapat sumber bisnisnya? Anda kan penjual nih, pemasar nih. Ya Anda mesti target juga ya. Target juga nih. Kayak misalnya BUMN, BUMD. Apakah itu target yang bagus atau tidak? Ya, kalau Anda tidak punya akses ke sana, ya Anda sebaiknya nggak main-main. Kenapa? Karena ada beberapa BUMN BUMD ini ya terus saja saat ini sedang kesulitan keuangan juga, terutama yang karya-karya tersebut kan. Kenapa? Karena telah diforsir untuk bangun infrastruktur dan segala macam, terutama di IKN ya. Anda coba lihat saja dia punya harga sahamnya. Dulu harga sahamnya 1.000 2.000-an, kan tinggal ratusan perak doang. Ya, jadi Anda sebaiknya berhati-hati kalau Anda mendapatkan bisnis dari BUMN dan BMDC saat ini ya. Kenapa? Karena mereka punya uang sudah habis ya, dipakai untuk pembangunan. Jadi takutnya Anda bikin polis tapi preminya nggak ada. Ini sebagai saran saya, tapi mungkin suatu ke depan mungkin udah membaik ya. Anda lihat laporan keuangannya, Anda lihat harga sahamnya ya. Itu sebagai apa? Sebagai tolak ukur ya. Konglomerat. Kalau Anda target ke konglomerat, grup-grup besar, Anda mesti lihat juga di sana ada siapa. Apakah ada perusahaan mereka sendiri? Kayak misalnya maaf di BCA. Ada nggak BCA Insurance? Ada. Di Sinarmas ada nggak Sinarmas Insurance? Ada. Ya, Anda sebaiknya ya Anda pikir kembali, jangan sampai Anda buang energi, ternyata Anda tidak digubris lah. Itu Anda itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Bank juga sama. Kalau Anda yang punya hubungan bank dengan baik, ya saya sendiri pernah mendapatkan bisnis dari BRI ya. Saya tinggal waktu saya kerja di Wana Tata. Ya saya tinggal datang ke sana minta LC udah dapat karena biasanya apa?
bos sama bos ngunci ke atas ya. Bosnya Wanatata dengan dirutnya BRI segala macam sudah saling kenal. Kemudian direkturnya Wanatata dengan direkturnya bank juga kenal. Kami di bawah manajer dengan manajer kenal semua. Jadi memang ini hubungan bisnis itu bukan cuma di bawah tapi dari atas ke bawah ya itu. Nah, berbahagialah Anda kalau Anda saat ini bekerja di perusahaan milik bank ya. Jadi bisnisnya mestinya Anda tidak lepas ya, paling nggak 30% sampai 50% Anda dapatkan ya, bank. Kemudian perusahaan ekspor import, pasti Anda coba target itu. Logistik sama freight forwarders company, Anda target itu. Jadi paling nggak ada tiga ya, tiga target yang Anda mesti fokus, paling nggak yang 3 dan 4 ya. Perusahaan ekspor import dan logistik company serta freight forwarder ya. Ini yang Anda targetin. Kenapa? Karena mereka yang melakukan itu, ekspor import ya. Nah, Anda open market atau berdasarkan referensi atau berdasarkan udah tembak aja ke nasabah yang tidak Anda kenal. Sebaiknya, kembali lagi saya sampaikan ya, eh, klaim adalah kunci. Ya, claim is the key. Kalau Anda melakukan klaim dengan baik, maka Anda punya kunci untuk membuka keran-keran lain. Ya, saya punya pengalaman juga, nasabah kami serve seoptimal mungkin, sebisa mungkin. Apa yang diminta kami penuhi. Ya, jadi pada waktu terjadi klaim, kapalnya terombang-ambing, kayu loknya kayu loknya terhempas ke samudera luas dan kemudian karena dekat perairan Jawa itu dekat Madura, jadi kapal kayu lok tersebut terhempas dan masuk bersandar ke pantai Madura, Pulau Madura. Nah, jadi nasabah kami meminta bantuan kami untuk bisa bernegosiasi dengan rakyat yang mengumpulkan kayu lok tersebut di pulau tersebut ya. Kami bersama polisi air ya dari TNI atau polisi itu di sana, kami ke sana dan kemudian Kami negosiasi ya. Kami negosiasi. Tapi sebelumnya kami coba hubungi dengan perusahaan asuransi dulu. Bro, gua nasabah gua nih minta bantuan gua. Sebelum saya di broker, saya minta bantuan saya untuk mendapatkan kembali kayu tersebut dengan harga yang lebih baik. Mau nggak lo? Ya bagus dong. Kan recovery daripada hilang kayu lock tersebut satu harganya misalnya 25 juta, sementara kita bisa beli kembali dengan harga 5 juta, kan lebih 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 murah dong. Ya, ada recovery-nya kan. Akhirnya si perusahaan asuransi setuju, kita negosiasi langsung dengan masyarakat, dibantu dengan polisi air, ya. Kita kumpulkan, kita langsung bayar, pakai bawa cash tuh, kita langsung bayar ke masyarakat, ya, langsung dibawa, ya. Kemudian setelah selesai, perusahaan asuransi senang, nasabah juga senang, ya. Dan dia Dia tidak perlu lagi bawa dari Kalimantan atau dari Papua, kan lama lagi waktu pengangkutan kan. Dengan kayu ini dia sudah bisa proses produksi lagi kan. Perusahaan asuransi senang, ada recovery, ya. Dan kemudian nasabah kami dengan sukacita menceritakan peristiwa ini. Kemudian Dia dengan sendirinya memberikan referensi. Pak, Bapak tolong hubungi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua teman saya sudah hubungi mereka. Nah, akhir kata, saya bilang sama yang bersangkutan, kalau nggak gini aja Pak, boleh nggak Bapak kumpulin teman-teman Bapak, kita makan. Wah, senang sekali. Yang namanya pengusaha-pengusaha dikasih makan, senang sekali. Apa itu? Makanannya enak, ya. Kami kumpul, ya. Makanan ternyata membuka pikiran, ya. Makanan itu membuka bisnis. Jadi setelah kami makan dengan saya punya nasabah, dikenalkan dengan pengusaha-pengusaha yang lain di Surabaya di sebuah restoran dan akhirnya Kami mendapatkan referensi bisnis. Jadi claim is the key. Klaim adalah kunci. Ya, saya sampaikan lagi lebih mudah kita mendapatkan bisnis dari referensi. Itu poinnya. Ya, dibandingkan Anda ketok pintu. Tok 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 tok. Pak, saya mau jualan asuransi. Jauh lebih sulit. Anda mesti Tadi kembali lagi. Bangun kepercayaan, bangun komunikasi, bangun relasi. Berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan? Apa 1 bulan? Nggak cukup. Kepercayaan itu timbul memerlukan waktu, memerlukan proses. Ya, tapi bisa saja Anda prospek tanpa referensi boleh saja. Ya silakan nanti saya akan coba sampaikan ya. Nah, untuk open market ya. Anda buka pasar. Anda tadi detailkan prospek Anda. Siapa prospek Anda? Forwarders, logistik company, export import ya. Anda listing buat daftar. Kemudian Anda kirimkan surat perkenalan. Ini gaya tradisional, gaya cara lama, tapi masih ampuh ya. Anda kirimkan surat perkenalan. Siapa Anda?
apa yang Anda bisa bantu mereka. Anda jangan jualan dulu. Jangan jualan dulu di kali pertama. Ya. Siapa Anda dan apa yang Anda bisa lakukan buat mereka. Dan apa yang telah dirasakan oleh nasabah-nasabah Anda. Anda sampaikan itu. Jangan jualan dulu. Sebaiknya apa? Anda minta waktu. Anda minta waktu. Minta waktu untuk bertemu. Ya. Saya bilang, Anda bilang, jangan apa. Saya sampaikan kepada mereka. Saya datang ketemu, saya mau melakukan apa edukasi, saya mau melakukan bantuan opsi kepada bapak, saya nggak jualan. Jadi bapak jangan berpikir bapak akan beli. Saya tidak akan jual apapun. Ya. Jadi kali pertama pertemuan jangan jual apapun. Sebaiknya apa? Anda kenal mereka dan mereka kenal Anda. Itu dulu. Ya. Jadi paling bagus ya Anda memberikan risk consultation, konsultasi risiko. Paling bagus lagi kalau misalnya nasabah Anda percaya, Pak, saya tidak jualan. Kalau misalnya boleh, perkenankan saya membaca, melakukan check up, medical check up polis Bapak. Bapak kan punya polis asuransi. Saya bisa bantu Bapak memberikan suatu opini. Apakah polis Bapak yang Bapak miliki saat ini sudah baik atau belum? Sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak atau tidak? Tidak usah fotokopi. Bapak tunjukkan saja, saya akan kasih analisa saya. Kalau sampai nasabah percaya dengan Anda dalam pertemuan pertama atau kedua atau ketiga, dan Anda membaca polisnya, Anda harus bisa baca polis dengan cepat. 5 menit Anda bisa berikan opini. Ya, itu yang target Anda sebagai seorang marketing. Anda baca polis, Anda scan polis itu. Sudah Anda bisa, Pak. Polis Bapak bagus. Baik. Perusahaan asuransinya oke. Ya, jangan pernah Anda menjelekkan siapapun. Ya, Anda tidak boleh menjatuhkan siapapun. Ya, kalau Anda menjual sebagai pemasar, tidak boleh menjatuhkan siapapun pesaing Anda. Tapi angkatlah Anda punya kelebihan. Itu poinnya. Ya, sampaikan, Pak, Bapak punya kondisi sudah bagus, tapi Bapak bisa perbaiki, bisa minta kondisi yang lebih baik sesuai dengan Bapak. Ini misalnya, Bapak waranti nih. Warantinya, mohon maaf Pak, itu menyusahkan Bapak. Bapak minta dicoret. Tambahkan, Bapak bisa tambahkan minta ini, minta ini, minta ini. Jadi apa? Kita memberikan saran, memberikan apa? Tambahan nilai, ya. Tolong Bapak mintakan aja. Itu free kok, Pak. Itu bebas kok. Gratis kok. Jadi, Anda mesti lebih baik dibandingkan pesaing Anda. Makanya Anda harus apa? Bisa melakukan policy check up dengan cepat. 5 menit. 5 menit. Ya, tidak boleh lebih dari 5 menit. Anda mesti bisa baca cepat. Anda mesti bisa baca polis dengan baik. Ya, makanya berlatihlah Anda untuk membaca semua polis asuransi yang Anda jual. Ya, kalau Anda tidak bisa baca polis dengan baik, tidak bisa memahami polis dengan baik, Anda tidak usah jualan dulu. Ya, Anda belajar di kantor, belajar dulu itu dengan baik. Habis itu, Anda harus dapat dipercaya. Anda harus bisa diandalkan. Ya, kapanpun mereka mau telepon Anda, silakan. Ya, Pak, Bapak tidak usah membeli dari saya, tapi Bapak bisa hubungi saya anytime terkait dengan asuransi. Ingat, Freddy Pillar. Ya, jadi Bapak tidak perlu punya komitmen apapun. Saya juga tidak mau menjual apapun. Bapak tanyakan aja. Saya, Freddy Pillar. Silakan Bapak hubungi saya. Jadi intinya apa? Tanamkan kebaikan terlebih dahulu. Jadi percayalah, apapun yang Anda lakukan kepada orang lain akan kembali kepada Anda. Kalau Anda tanamkan kebaikan, percayalah, kebaikan pula yang Anda akan dapatkan, bahkan berkali lipat. Ya, makanya jangan sekali-sekali membuat orang lain sakit hati. Jangan sekali-sekali membuat orang lain terluka. Ya, kenapa? Karena alam semesta mencatat itu semua dan akan kembali kepada Anda. Percayalah. Makanya saya selalu wanti-wanti itu pesan saya, pesan mama saya kepada saya dan pesan saya kepada anak saya. Jangan berbuat jahat kepada siapapun. Kalau orang lain berbuat jahat kepada kamu, kamu doakan saja supaya orang lain tersebut berubah dan maafkan. Selesai. Ya. Karena bukan hak kita untuk membalas, ya. Bukan hak kita untuk menghakimi orang lain, tapi alam semesta yang akan mencatat. Ya. Kita kewajiban kita apa? Mengampuni, sudah selesai. Apa? Kita berjalan kembali, ya. Kemudian apa? Send news. Bila mana memang belum terjadi bisnis, Anda kirimkan berita-berita asuransi, berikan apa tips-tips dan segala macam. Dan selanjutnya apa terakhir? Anda berdoa, ya, karena saya percaya dan mudah-mudahan Anda pun juga mengikuti saya punya values, ya. Rezeki kita
tidak akan tertukar pada siapapun. Itu poinnya. Ya, rezeki kita tidak akan tertukar. Jadi kalau katakan kita mau berusaha, ya, berusahalah sebanyak mungkin. Anda coba datangi 10 customer atau 10 prospek, ya. Mudah-mudahan satu berbuah, ya. Semakin banyak Anda menanam kebajikan, semakin banyak peluang Anda mendapatkan kebaikan pula, ya. Jadi jangan lupa ditutup dengan doa semua upaya kita. Nah, oke, ini penutupan asuransi marine cargo sebaiknya dilakukan di negara eksportir atau importir. Nah, ini key, ya, key. Kunci ya. Tadi saya sampaikan kepada Anda semua bahwasannya kalau nasabah Anda beli polis asuransi di luar negeri, CIF, dia punya kondisi adalah warehouse to port. Artinya apa? Polis tersebut akan berakhir di Tanjung Priuk. Lantas resiko dari Tanjung Priuk ke Jababeka ke MM, siapa yang tanggung? Nggak ada. Mesti beli polis lagi. Ya, berarti apa? Dua polis. Dua polis ya. Nah, kemudian kalau berarti dua polis berarti ya dua premi. Salah satu key yang Anda harus sampaikan kepada Anda punya prospek, Pak, sebaiknya Bapak jangan beli polis di luar negeri. Ya, sebaiknya Bapak beli polis mana? Di Indonesia. Kenapa? Kalau Bapak beli polis di Indonesia, maka polis yang kami sampaikan kepada Anda itu warehouse to warehouse. Jadi dari warehouse pabrik di sana yang Bapak punya seller itu sampai ke warehouse Bapak. Jadi satu kali polis saja, Pak. Preminya lebih irit, Pak. Dibandingkan kalau Bapak beli polis CIF, ya, beli polis dari Jepang ke warehouse to port Tanjung Priuk, Bapak mesti beli polis lagi dari Tanjung Priuk menuju ke MM2000. Lebih mahal. Itu satu hal. Mengapa harus ditutup di Indonesia asuransi pengangkutannya, mengagunya? Kenapa? Tadi kalau beli di luar negeri Anda mesti beli dua polis, tapi kalau Indonesia cukup satu polis. Nah, itu satu hal, ya, lebih ekonomis ya. Hal lainnya lagi, ya, hal lainnya lagi, ya, saya langsung ya, oke. Hal lain lagi, selain apa? Klaim kebanyakan terjadi di tempat tujuan, klaim di tempat tujuan. Nah, sehingga kalau klaim di tempat tujuan, kalau ada dua polis asuransi akan terjadi dispute. Polis ini klaimnya atau polis ini? Pasti mereka akan bilang, nggak bisa. Gua punya polis di sini, semuanya clean. Tidak ada catatan bahwa telah terjadi kecelakaan atau terjadi suatu peristiwa. Tapi di sini pun juga clean. Nggak ada terjadi kecelakaan, tidak terjadi pencurian. Clean juga. Tapi pada waktu dicek di tempat tujuan, dibuka, barangnya kurang 5. Bagaimana Anda membuktikan? Polis inikah yang bertanggung jawab atau polis inikah? Ribut lagi. Nah, dengan demikian, sebaiknya apa? Beli polis cuma satu dari warehouse to warehouse. Kalau terjadi kehilangan 5, ya, cuma satu polis kan? Terserah, nasabah sudah pesan 1.000 unit. Diterimanya cuma 995 unit kan? Itu faktual. Masalah hilang, emang nasabah punya kewajiban membuktikan di mana hilangnya? Yang penting apa? Nasabah terima 995, kan all risk. Belinya 1.000, hilang 5, ya sudah bayar 5. Berita acara, kan? Ini dokumennya gue beli 1.000, tapi di sini cuma terima 995, 5 hilang. Nasabah tidak bisa membuktikan di mana hilangnya. Ya sudah. Yang penting apa? Bukan nasabah kok yang menghilangkan. Hilangan di mana? Nggak perlu nasabah buktikan hilangan di mana. Semua dokumen clean, katakanlah. Dokumen clean, nggak ada catatan apapun. Asuransi mesti bayar. Jadi itu, mengapa harus ditutup polisnya di Indonesia dengan satu polis saja, warehouse to warehouse. Jadi pertama lebih murah, kedua klaimnya tidak ambigu, tidak ribut. Ya, buat nasabah jauh lebih sederhana. Ya, oke. Itu dua. Yang ketiga, saya langsung lanjut saja. Mau saya ingat ya. Tapi nanti saya ulang lagi di belakang. Ketiga apa? Semua klaim kebagian besar terjadi di negara tujuan. Proses klaimnya lebih mudah di Indonesia dengan memakai polis Indonesia. Coba bayangkan kalau misalnya beli polis di luar negeri, ya, pakai apa? Pakai koresponden kan? Dokumentasi ke sana kemari, bolak-balik. Jauh lebih lambat, jauh lebih prosesnya jauh lebih ribet, ya.
bila mana pakai polis luar negeri. Sementara kalau pakai polis Indonesia, yang survei orang Indonesia, ya, dan lebih cepat di Indonesia. Jadi ini jauh lebih cepat kalau beli polis di Indonesia dibandingkan beli polis di luar negeri yang mesti pakai Lois agent lah untuk bolak-balik survei segala macam. Ya, jauh lebih cepat. Yang keempat, ya mungkin ini masalah nasionalisme. Ya, kalau pertama tadi jauh lebih irit, pasti fokusnya nasabah ya. Kenapa enggak tutup Indonesia kalau lebih hemat, lebih irit kan? Itu pasti mereka mau. Kedua, klaimnya apa? eh, apa? Dia tadi beli dua polis yang klaimnya tadi apa? Dia punya ini tidak ambigu, ya. Dan prosesnya klaimnya cepat. Ini buat kepentingan nasabah. Tapi yang keempat adalah ini nasionalisme. Kalau Bapak beli polis di luar negeri, ya, Bapak apa? Menghabiskan devisa, ya. Kita punya devisa, rugi kita, Pak. Ya, neraca pembayaran kita rugi. Tapi kalau Bapak beli polis di Indonesia, Bapak telah membantu Indonesia, Pak. Jadi Bapak tidak perlu bayar devisa. Bapak bayar pakai rupiah. Bayar buat apa? Bayar di negara Indonesia. Jadi Indonesia punya ekonomi berkembang, ya. Jadi itu 4 poin yang bisa Anda tambahkan pada waktu Anda jualan asuransi pengangkutan barang. Tapi setelah Anda dekat, ya. Nah, saya mau coba sampaikan, ya. Di sini ada apa? Ada ICCA 11/2009, ya. Tapi juga ada dulu 11 tahun 1982, ya. Tapi saat ini sudah nggak dipakai lagi, lebih banyak pakai yang ICCA 2009, ya. Nah, ini kalau ICCA ini all risk, ya, all risk. Nah, kemudian tapi tadi kalau misalnya dia cuma sampai port saja, berarti apa? Mesti pakai land and air transit close die, ya, cover B dan cover A, ya. Ini TPND, theft, pilferage and non delivery. Kalau dia pakai B, ya. Tapi kalau dia pakai asuransi ICCA sudah tercover. Tapi kemudian hijacking di dalam ICCA tercover. Nah, loading and unloading. Nah, ini saya coba sampaikan. Saya mau garis bawahi kembali pada Anda. Anda mesti tambahkan benefit tambahan kepada nasabah Anda. Apa? Anda lekatkan loading and unloading clause, ya. Tetapi dengan dia punya wording, ya, dengan dia punya wording di sini. Saya coba sampaikan, ya. Kalau di ICCA, nah, Anda lihat, ya. Anda sudah lihat, ya, di sini, ya, di nomor 8, ya, nomor 8. Di dalam transit clause ini Anda sebagai pemasar pun Anda harus kuasai, ya. Ya, Anda mesti kuasai apa yang Anda jual, ya. Disebutkan, ya, this insurance attached, ya, attached from the time subject matter insured is the first move, ya, in the place of storage. Ini bagus sekali, berbeda dengan yang 1182, ya. 1182 asuransi mulai on risk semenjak kendaraan pengangkut bergerak meninggalkan gudang pemuatan. Itu di ICC 82. Ini sudah bagus. Makanya pada waktu saya membuat wording loading and unloading, ya, from first move, ya, from first move, ya. Jadi sebutkan, ya, subject matter, ya, insured is the first move. Jadi semenjak barang tersebut pindah digerakkan di tempat awal, ya, of storage, ya. Nah, kemudian tapi jeleknya lagi, ini belum lengkap nih. Dia akan berakhir di mana? Akan berakhir di mana? Di sini nggak jelaskan, nggak lengkap, makanya Anda mesti tambahkan loading and unloading, ya, dengan keterangan bahwasannya barang tersebut dipindahkan sejak bergerak pertama kali di gudang pemuatan di mana dia tersimpan sampai kapan? Sampai barang tersebut tiba di tempat yang akan ditempati sampai pergerakan terakhir. Sampai pergerakan terakhir tersebut yang memang tujuan penempatan tersebut. Contoh saya sampaikan kembali lagi, ya, saya sampaikan ini begini, ya. Saya pernah punya kasus, ya. Jadi loading unloading, ya. Waktu itu DAI mungkin sampai saat ini juga DAI belum punya, Dewan Nasional Indonesia ataupun AU juga mungkin belum punya. Coba Anda cek, ya. Apa terminologi, apa isi daripada loading and unloading versi AU ataupun versi DAI, ya. Semestinya nasabah pada waktu nasabah kami bawa server yang sebesar kulkas besar lagi berapa ton, dia pindahkan, nasabah dia Telkomsel, ya, Telkomsel. Nah, Telkomsel ini
minta kepada nasabah kami memindahkan dia punya server dari gedung lantai 20 Geraha Irama di Jakarta, Setiabudi apa di Hair Rasuna Said, ya. Tujuannya apa? Dipindahkan, diturunkan dari lantai 20 menuju ke lantai dasar, kemudian diangkut pakai kendaraan itu naik ke atas kendaraan, kemudian dari kendaraan tersebut dibawa ke TBC Simatupang, ke gedung Telkomsel di TBC Simatupang, kemudian dari lantai dasar dinaikin lagi ke lantai 10 di mana Telkomsel tersebut beroperasi dan disimpan di lantai 10 di tempat tertentu. Nah, intensi nasabah berasuransi adalah dipindahkan sejak pergerakan pertama dari lantai 20 Geraha Irama, diturunkan ke lantai dasar, dimuat ke atas kendaraan, dibawa dari kendaraan pengangkut ke menuju ke gedung Telkomsel di daerah TBC Simatupang, kemudian diletakkan di dasar, kemudian dinaikin ke atas ke lantai 10, kemudian disimpan di tempat memang barang tersebut ditujukan di situ. Jadi sampai the last move itu intensinya. Ya, kalau ini masih belum lengkap, ya. Jadi depannya bagus, belakangnya masih belum bagus, ya. Ya, ini tolong Anda tambahkan klausul tersebut supaya lebih lebih apa? Lebih baik. Ini Anda punya apa? Anda punya keunggulan, Anda punya apa yang berbeda dibandingkan Anda punya pesaing, ya. Oke. Jadi loading unloading itu Anda tambahkan tadi ya. From first move until the last move, di mana barang tersebut memang ditujukan ditempatkan terakhir kali, ya. Oke. Nih, Anda kasih apa? Kasih wider coverage ya. Anda jangan jangan pelit dengan coverage Anda ya. Anda tambahkan beberapa klausul yang diperlukan oleh nasabah. Ini Pak, kami punya jaminan servis tambahan ini. Ya Anda senang dong kalau Anda beli mobil, Anda dapatkan tambahan-tambahan servis kan? Anda tambah karpet, tambah talang air, tambah anti karat, tambah garansi selama 4 tahun, tambah free asuransi selama 3 tahun pertama. Anda senang dong? Harganya sama. Nah, Anda sebagai perusahaan asuransi pun juga harus berpikir itu. Apa yang nasabah butuhkan? Apa yang Anda bisa tambahkan kepada nasabah Anda? Wider coverage. Economic price tadi importir. Bapak beli di Indonesia cukup satu polis. Harganya pasti lebih irit dibandingkan dua polis. Mengapa? Kalau dua polis Anda beli dua polis kan pasti lebih mahal, ya. Kemudian pada waktu kenapa asuransi di luar negeri lebih mahal? Kenapa? Karena Jepang itu perlu tunjuk Lloyd agent bila mana terjadi klaim, dia perlu tunjuk bayar Lloyd agent itu lebih mahal dibandingkan kalau terjadi di Indonesia pakai polis Indonesia. Yang survei siapa? Orang Indonesia, pegawai kita sendiri yang survei. Pasti lebih murah, ya. Fast service kalau klaimnya lebih cepat, koresponden lebih cepat karena diproses di Indonesia. Nah, ini terakhir same foreign exchange. Anda menghemat, membantu Indonesia. Anda nasionalis ya. Jadi saya coba sampaikan kembali kepada Anda, mengapa bangsa Jepang lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lain pada umumnya? Karena orang Jepang sangat nasionalisme, ya. Mereka membeli barang-barang Jepang. Walaupun mahal, mereka tetap beli. Ini pengalaman saya. Saya sebagai broker, saya menawarkan premi yang lebih murah kepada perusahaan Jepang, tapi mereka tidak mau. Mereka tetap beli dari perusahaan Jepang, walaupun harganya lebih mahal. Karena mereka berpikir apa? Nasionalisme. Nah, coba bangkitkan nasionalisme kita kepada kita punya nasabah, Bapak membantu Indonesia. Coba kalau katakanlah semua orang Indonesia berpikir seperti orang Jepang, mendahulukan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Ya, saya percaya Indonesia jauh lebih maju. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya stop share dulu ya. Silakan, Bapak Ibu. Bila mana ada pertanyaan, silakan. Monggo. Saat ini semuanya di bagian pemasaran atau ada di bagian lain? Monggo Pak Putu. Cukup jelas, Pak. Saya di bagian pemasaran, Pak. Oke, Anda mesti punya spirit yang apa yang hebat karena Ya, terus saja bagian pemasaran itu adalah bagian yang penuh tantangan, ya. Pak. Tetapi Betul, betul. kemudian harus Anda ada punya kompetensi. Anda tidak boleh kalah dengan underwriter, ya. Anda mesti punya kompetensi teknis yang mumpuni sehingga Anda bisa negosiasi, bisa fight dengan underwriter. Ya, Dengan bagian klaim pun juga Anda mesti bisa fight, ya. betul, Tuh. Pak. Jadi Betul.
Anda mesti belajar banyak memang gitu ya. Jadi jangan sampai Anda bagian pemasar itu dianggap sebagai orang yang tidak paham teknis, itu enggak ya. Justru kita mesti punya kemampuan teknis. Makanya pada waktu saya kerja di perusahaan asuransi Danamon, di Allianz, di Kyoda, saya pemasar, tapi saya bisa ribut dengan bagian underwriting karena saya fight dengan buat nasabah. Begitu Pak Putu ya. Oke, Ibu Wali Matul, Ibu Febrina, Pak Indra Jaya, Pak Agung, Pak Andi, Pak Lewi, Pak Rahmat, apakah ada pertanyaan? Silakan. Enggak, Pak. Cukup clear. Cukup ya. Mudah-mudahan Anda Iya. tidak kaget ya dengan apa yang saya sampaikan karena mungkin ada beberapa poin yang berbeda dari apa yang Anda pahami selama ini. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi justru memperkuat Anda punya keyakinan bahwa pemasar itu adalah ujung tombak dan kemudian calon pimpinan perusahaan. Biasanya begitu, pemasar ya. Kalau misalnya tidak ada, ya sampai saat ini saya akhiri ya. Saya mohon maaf bila mana ada yang kurang ataupun keliru ya. Dan kemudian bila mana Anda masih punya pertanyaan yang ternyata muncul setelah acara ini selesai, Anda sampaikan saja kepada sekretariat kami ya. Kami akan usahakan untuk menjawabnya dengan baik. Kemudian rekaman ini kami akan upload di kami punya YouTube channel Etikat Academy, dan kemudian semua materi presentasi maupun e-book maupun e-sertifikat akan kami sampaikan lewat email dan Anda bisa download dari kami punya Google Drive ya. Akhir kata, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Anda, kepercayaan Anda kepada kami, dan bila mana Anda perlu pemahaman atau perlu khusus ataupun pelatihan jenis lain, silakan kontak kami punya sekretariat. Kami akan coba usahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan Anda, untuk dapat meningkatkan kompetensi Anda. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang, salam sehat selalu. Makasih. Terima kasih Pak Selamat Feby. siang. Terima Terima kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih Selamat Pak. Mari Pak. siang. Selamat siang. Selalu Pak. Terima kasih. Selamat siang. Makasih Pak. Terima Yuk. kasih. Terima kasih.